dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Ini adalah surah Al-Fatihah, artinya pembuka Al-Fatihah. Makkiyatun, Al-Fatihah adalah Makkiyah, turun di Mekah. Artinya turunnya sebelum Nabi hijrah. Au madaniyatun, atau madaniyah. Ada yang berpendapat turun di Madinah, berarti setelah Nabi hijrah. Sab'u ayatin, Al-Fatihah itu ada 7 ayat. 7 ayat. Wasabi'atu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikanatil basmalatu minha. Ayat yang ke-7 adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apabila Bismillah termasuk Al-Fatihah. Nah, di sini kan pernah kita ketahui bahwa ikhtilaf ulama, perbedaan pendapat antara ulama bahwa Bismillah itu termasuk Al-Fatihah dan tidak. Di antaranya kalau pendapat Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat Al-Fatihah, ayat pertama Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayat ke-7-nya terakhirnya siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai terakhir. Ada pendapat yang lain seperti mazhab Maliki bahwa tidak termasuk Bismillah itu tidak termasuk Al-Fatihah, awalnya Alhamdulillah. Nah, apabila Bismillahnya tidak termasuk Al-Fatihah, maka tetap 7 ayat. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan terakhir dibagi 2. Itu ayat ke-7-nya. Makanya ketika kita anggap siratal lagi sampai terakhir itu 1 ayat, boleh berhenti di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, boleh berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, boleh berhenti di situ, boleh wakaf. Karena ada yang menganggap di situ adalah 7 ayat. Nah, itu sebagai tambahan pengalaman bagi kita semua. Wa hiya mustamilatun 'ala arba'ati anwa'in minal ulumi. Perlu diketahui bahwa surah Al-Fatihah ini adalah mencakup 4 ilmu. Kalau kita gali dalam Al-Fatihah itu ada 4 ilmu. Yang mana 4 ilmu itu bisa dianggap sebagai daftar isi daripada Al-Quran. Kalau kita tahu setiap buku ada daftar isinya, ini. Nah, Al-Quran pun daftar isinya itu adalah Al-Fatihah. Yang 4 ilmu itu sudah mencakup semuanya ilmu yang ada di dalam Al-Quran, yang mana ilmu di dalam Al-Quran itu sebagai pedoman hidup seluruh makhluk di dunia. Sehingga jadilah ilmu-ilmu yang lain. Makanya pantas semua ilmu-ilmu kitab-kitab yang diterbitkan, yang dikarang oleh para ulama salafus salih
termasuk yang menjelaskan Al-Quran pun sumbernya dari Al-Quran. Itu bukan dari mana-mana lagi. Ini tafsir menjelaskan Al-Quran, sumbernya tuh dari Al-Quran juga. Sumbernya itu ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, ahaduha ilmu usul. Al-Fatihah itu mengandung ilmu usul. Usul itu artinya pokok, dasar. Dasar itu berarti yang harus didahulukan. Sebelum apa-apa dasar dulu. Kita membangun yang fondasi itu udah dilihat. Yang fondasi itu ini usul namanya. Itu sumber ada dalam Al-Quran. Nah, ilmu usul itu pertama dibahas tentang ilahiyah atau uluhiyah, sifat ketuhanan. Yang kedua, nubuwah, sifat kenabian. Yang ketiga ada membahas ad-darul akhirah, adalah kampung akhirat nanti. Itu di dalam usul. Nah, kalau kita kenal di sini, usul itu adalah nama lainnya tauhid, ya. Itu ada yang menyebut ilmu usul tauhid, ada ilmu tauhid, ilmu kalam, itu juga. Itu. Membahas tentang sifat ketuhanan ada dalam Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, itu terjemahnya. Nah, dari situ ayat itu dalaman-dalamannya daftar isi Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran dibahas tentang sifat ketuhanan, yaitu sifat-sifat yang sepantasnya Tuhan yang disembah itu seperti apa. Yang kedua ada sifat kenabian, karena itu menjadi satu paket. Begitu kita iman kepada Allah, otomatis kita pun harus iman kepada para Rasul Allah. Para Rasul itu mencakup nabinya. Tidak sah orang hanya iman kepada Allah tapi tidak iman kepada para nabi. Dalam Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ada kalimat alladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang Kau berikan nikmat. Nah, orang-orang yang Kau berikan nikmat dalam tafsir Nabi di sini adalah para nabi. Isinya kita tidak termasuk, kita cuma nikmat dohir saja kebanyakan. Tapi Nabi sudah lahir batin, nikmatnya itu sudah dijamin. Bahkan ni'am al-mautu alal iman wal islam, udah sebesar-besarnya nikmat mati dalam keadaan iman dan Islam, itu sudah dijamin masuk surga. Itu makanya yang dicontohkan orang yang memberikan nikmat itu adalah Nabi dan para Rasul. Kan ada dalam doa. Karena doanya Allahumma ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi wakila. Nah, itu disebut an'amta 'alaihim, para nabi, para sholihin, para syuhada. Itu yang hakikatnya benar-benar mendapatkan nikmat, meskipun kelihatan
Itu para nabi. Kemudian darul akhirah, tentang akhirat masih ilmu usul. Dijelaskan dalam Al-Fatihah dalam kalimat Maliki Yaumiddin, Allah yang merajai hari kiamat. Hari kiamat akhirat itu. Dan itu yang pertama. Wa thaniha ilmul furu'i. Kemudian yang dikandung dalam Al-Fatihah yang kedua adalah ilmul furu'. Ilmul furu' itu adalah ilmu cabang. Kalau tadi adalah pokoknya usul, ini cabangnya. Kalau satu pohon, nah itu baru cabang. Biasanya lebih banyak daripada pokoknya. Seperti kita makan pokoknya nasi, cabangnya apa? Wah, banyak, ada kerupuk dan tempe, tahu, terus apa lagi? Goreng tempe, goreng tahu, pepes tahu, itu aja sebetulnya. Tidak mungkin ada goreng pada tempe. Nah, cabang. Nah, ilmu furu itu ada 4. Ada kemudian masalah ibadah, kemudian ada muamalah, transaksi seperti jual beli, ada munakahat, nikah, kawin termasuk cerai, ada juga jinayat. Jinayat itu adalah hukum kriminalisasi, itu yang nyolong, yang membunuh. Wa a'dhamuhu al-ibadatu. Di antara ilmu furu yang paling agung adalah masalah ibadah. Ibadah itu ada 2 macam. Ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah. Ada ibadah harta, ada ibadah badan. Ibadah badan seperti sholat, ibadah harta seperti zakat, sedekah, infak, itu ibadah semua. Kedua-duanya membutuhkan wahuma muftaqiratan ila umuril ma'asyi minal muamalat. Ibadah badaniyah, ibadah maliyah membutuhkan urusan kehidupan daripada muamalah transaksi. Kita sholat gak telat ya, harus nutup aurat, berarti harus beli baju, harus beli sajadah, tempatnya berarti butuh. Nah, berarti tidak lepas dari harta juga umumnya. Nah, ibadah harta zakat, kalau nggak ada duitnya mau menjakatin apa? Itu. Nah, maka dari itu, dari mana kita bisa menghasilkan harta tersebut? Ya, dari urusan ma'asyi, kehidupan rasa, itu namanya muamalat. Maka udah langsung 2, pertama ibadah, yang kedua muamalah, transaksi. Nanti menghasilkannya dari apa? Jual beli. Jual belinya diatur. Kemudian apa lagi? Ada dari kerja, menjual jasa, nanti diatur, ada aturannya. Udah dalam aturan sudah jelas. Wal munakahati, kemudian ibadah maliyah dan badaniyah pun membutuhkan urusan kehidupan minal munakahati, dari pernikahan, yaitu dari pernikahan. Ibadah contohnya apa? Contohnya seperti ibadah kita menafkahi anak, ibadah kita menafkahi keluarga, mendidik anak dan yang lainnya. Kalau enggak menikah bagaimana? Enggak ada semua itu. Berarti ada yang ketiga, munakahat, diatur nikahnya
seperti apa. Wala budda lahum minal ahkamil lati taqtadihal awamir wan nawahi. Kemudian dari yang ketiga ibadah, muamalah, munakahat itu akan tersangkut paut dengan hukum-hukum yang menyangkut ketiganya. Apakah itu perintah ataupun larangan. Ketika melanggar ada sanksinya. Ini gak nikah tiba-tiba punya anak aja. Itu gak nikah. Berarti zina. Zina diatur, jinayat hukumnya. Ini gak jual beli, tahu-tahu punya uang aja, ternyata nyolong, jinayat. Itu nyumbang sana sini, itu Pak, terima Pak. Ternyata duitnya hasil nyolong, tetap aja. Makanya komplit ada ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayat. Keempat-empatnya ini adalah ilmu furu' yang akan diatur oleh Al-Quran. Wa thalithuha ilmu tahsilil kamalat. Kemudian yang ketiga, Al-Fatihah itu mengandung ilmu menghasilkan kesempurnaan. Kalau tadi dijelaskan yang wajibnya seperti itu tidak lepas dari ibadah, muamalat, munakahat, dan jinayat. Nah, menyempurnakan itu semua ada yang namanya akhlak. Kalau kita kenal dengan tasawuf, akhlak itu. Kalau tadi yang membahas ibadah, muamalat, munakahat, jinayat itu ilmu fikih namanya. Nah, kalau mengatur ilmu akhlak namanya tasawuf. Wa minhu al-istiqomatu fit thariqah. Di antara ilmu akhlak itu adalah istiqomah dalam thariqah. Maka isyarat Allah isyarat untuk ilmu keduanya ini dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Itu berarti tadi ubudiyah, munakahat, muamalat, jinayat, semuanya itu bernilai ibadah. Oh, kalau kita beribadah bukan hanya sholat saja yang jadi ibadah. Itu mau udah jelas. Sholat, puasa, ternyata pertama nikah ibadah, di dalamnya banyak. Kemudian muamalat, jual beli, apabila jual belinya sesuai dengan ajaran Islam, ternyata ibadah juga. Mencari emas, kita kerja berangkat berarti ibadah juga. Iya, karena niatkan itu. Nah, termasuk apa? Termasuk jinayat. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, terus kita menerima hukum Allah. Nah, kita udah nyolong. Nah, kita ngelamun aja dulu, ngelamun. Di sini ngelamun, ini diterapkan hukum Islam. Kalau adanya ngelamun, karena nggak diterapkan hukum Islam. Ada yang nyolong, tangkap, kita sadar, terima, dipotong. Dipotongnya pun jadi ibadah karena ikut ikut aturan Al-Quran. Ada yang berzina, kita kan kalau ada yang berzina digerebek, dikawinin, emang pengennya kayak begitu. Yang zina ketangkap, dikawinin, alhamdulillah. Itu tadinya nggak diterima, dikawinin. Itu zina bukan dikawinin, dirajam. Dalam Al-Quran dirajam memang sakit, tapi ridho karena ini hukum Allah, jadi ibadah. Itu karena apa? Itu perintah Allah. Iyyaka na'budu. Kalau sampai saat ini kan, ya, tapi jangan merasa bebas kalau nggak benar-benar taubat. Aturan dalam Al-Quran, dosanya dibunuh lagi, kemudian yang berzina harus dirajam, tapi sekarang bebas
bebas-bebas saja, itu berarti masih ada hutang di hadapan Allah. Kalau enggak benar-benar taubat, wallahu a'lam bishawab. Itu nanti di mana? Dihukum tapi tidak sesuai dengan hukum Islam, masih ada hutang dengan Allah. Ini nyolong yang harusnya dipotong, tapi ini di penjaranya pun enak. Wah, kelihatannya dihukum. Ya selesai urusan negara, dengan Allah belum selesai. Membunuh cukup dengan dipenjara saja, nggak dibunuh lagi. Keluarga yang dibunuh nggak ridho, itu urusan dengan negara sekian pun tahun, 15 tahun, 20 tahun selesai dengan negara, dengan Allah belum selesai. Kalau tidak benar-benar taubat, diampuni, Allah maafkan, terserah Allah. Terserah Allah. Nah itulah waqad jumi'atis syari'atu kulluha fis siratil mustaqim. Kemudian dikumpulkanlah syariat seluruhnya dalam kalimat siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga Engkau memberikan hidayah kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Adalah agama Islam. Jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Kalau kita bisa melaksanakan tuntunan agama Islam seluruhnya, itulah jalan yang lurus, bukan jalan tol. Jalan tol mustaqim. Jalan tol juga masih ada beloknya. Selanjutnya yang terakhir dalam Al-Fatihah mengandung ilmul qososi. Waduh, ada qososi. Cerita, kisah. Oh, berarti Pak Qososi ini mengandung banyak kisah di dalamnya itu. Qososi, kisosun, qososun. Wal akhbari anil umamil khaliyah. Kemudian dan berita-berita tentang umat-umat terdahulu ada dalam Al-Fatihah kisah. Nanti lebih jelasnya dalam Al-Quran selanjutnya banyak sekali kisah-kisah, tapi diawali dalam Al-Fatihah. Manakah itu? Yang tadi Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama ada kisah orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, para nabi dan para rasul, para syuhada, jelaskan. Kemudian ada al-maghdubi 'alaihim, yang Allah benci. Siapa? Nasrani. Ada waladdallin, dan orang-orang yang sesat, Yahudi. Sudah dijelaskan, jadi bukan hal yang baru. Nasrani dan Yahudi itu sudah dalam Al-Quran. Nah itu bukan, nanti akan ada kisah Nasrani seperti apa yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Kemudian ada juga Yahudi itu yang melenceng dari ajaran Nabi Musa. Ada Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu